bands. Bu Lilis, ini ada titipan dari Pak Doni, tolong masukin sistem ya. Soalnya teller 1 sudah pulang, daripada Pak Doni sudah nunggu lama. Tapi ini buat transfer antar bank, nominalnya besar. Ya udah, itu aja sesuai kata Pak Doni, gampang kok. Oke deh Pak Joko, makasih ya. Mbak, saya buru-buru. Ini bisa langsung diproses aja nggak? Saya udah isi kok semua formulirnya. Ini M-Bankingnya bakal langsung aktif kan ya? Iya Bu, saya bantu cepat ya. Sebentar saya input dulu datanya. Aduh, ini tulisannya sehari atau sehari ya? Ini kayaknya tipe deh. Nanti juga bisa dikoreksi. Lilis, tadi kamu handle transfernya Pak Andi ya? Soalnya tadi aku lihat notif transfer gagal baca. Iya Mbak, tadi saya udah input, tapi kayaknya tadi saya buru-buru deh. Nanti saya cek dulu lagi ya, maaf ya Mbak. Ya udah, nggak apa-apa. Tapi nanti kita cross check ya. Kamu lain kali hati-hati ya, apalagi kalau misalnya nominalnya besar. Kepercayaan pelanggan itu tidak datang begitu saja. Itu dibangun dari waktu ke waktu. Salah satunya lewat pelayanan yang bisa diandalkan atau reliable. Maksudnya, pelanggan ingin dilayani oleh orang atau sistem yang konsisten, jujur, dan bertanggung jawab. Kalau ada kesalahan seperti pesanan yang salah atau pelayanan yang kurang memuaskan, jangan malah menyalahkan antar staf atau menyuruh pelanggan terus-menerus menghubungi pihak lain. Hal terbaik yang bisa dilakukan adalah pertama, mengakui kesalahan. Kedua, menjelaskan penyebabnya secara jujur dan jelas. Dan yang terakhir, segera bantu penyelesaian sampai tuntas. Selamat pagi Bu Lilis. Semangat hari ini, itu di kantor sudah nyalami nih. Iya Mas Joko, semoga hari ini udah seminggu kemarin ya. Masih kepikiran soal transfer yang belum keluar. Ya Bu, santai aja, kalau misalnya ada yang mau dibantu, telepon saya aja ya. Maaf ya Bu. Pak, ada apa? Mbak, saya mau ketemu sama yang bisa bantu saya. 3 hari lalu saya transfer ke supplier, sampai sekarang belum kekirim. Baik Pak, saya bantu. Boleh saya minta bukti transfernya dulu? Mbak, saya juga ada masalah. Saya udah daftar M-Banking dari seminggu yang lalu, tapi sampai sekarang masih terkunci. Saya udah 2 kali balik loh ke sini, tapi belum ada juga solusi yang jelas. Ibu, Bapak, mohon maaf, saya tangani satu persatu terlebih dahulu supaya masalahnya cepat selesai ya. Saya bantu Bapak Andi terlebih dahulu, lalu setelah itu Ibu Sari. Ibu Sari boleh untuk duduk sebentar, saya pastikan setelah ini Ibu akan langsung saya bantu. Dalam dunia pelayanan, cepat tanggap itu penting. Pelanggan gak suka menunggu, tapi yang sering dilupakan, cepat saja gak cukup. Kita juga harus adil dan teratur. Misalnya, kalau ada 2 pelanggan mengeluh bersamaan, jangan langsung panik dan mencoba menangani keduanya sekaligus. Itu bisa bikin keduanya merasa diabaikan. Lebih baik, tangani satu persatu dengan sikap tenang dan fokus. Cara ini menunjukkan bahwa kita menghargai setiap pelanggan secara pribadi. Inilah bentuk responsivitas yang baik. Bukan cuma soal kecepatan, tapi juga tentang bagaimana kita menjaga kualitas pelayanan. Selain itu, ini juga bagian dari service recovery, yaitu cara kita memperbaiki situasi ketika pelanggan sudah terlanjur kecewa. Kalau ditangani dengan benar, pelanggan yang kecewa bisa berubah menjadi pelanggan yang loyal. Oke, saya tunggu, tapi tolong jangan lama ya. Saya udah bolak-balik ke sini. Kerjaan saya tuh jadi numpuk karena ke sini penting. Baik Ibu. Pandi, silahkan duduk. Baik, sekarang boleh saya lihat di transfernya Pak, dan kapan tepatnya Bapak melakukan transaksi? Ini, saya sudah transfer tanggal 14 jam 11 siang. Saya sudah pastikan nominal dan nomor rekeningnya benar. Baik Pak, saya cek terlebih dahulu ya. Mohon maaf Pak, dari sistem kami sepertinya tidak ada pencatatan dana masuk ke rekening tujuan tersebut.
Saya cek ulang, sepertinya ada perbedaan 1 digit di nomor rekening tujuan. Bapak bisa lihat ini? Kepercayaan pelanggan gak muncul begitu saja. Itu dibangun dari pelayanan yang bisa diandalkan atau reliable. Artinya, janji layanan dipenuhi dan masalah ditangani dengan serius. Tapi kalau sampai terjadi kesalahan, jangan malah saling lempar tanggung jawab. Itu justru bisa merusak kepercayaan yang sudah ada. Sebaliknya, akui kesalahan dengan jujur, jelaskan situasinya secara terbuka, dan bantu pelanggan sampai masalahnya benar-benar selesai. Disinilah peran frontliner sebagai problem solver sangat penting. Cara mereka merespon masalah bisa jadi penentu apakah pelanggan akan tetap percaya atau justru pergi dan gak kembali lagi. Jadi, bisa diandalkan itu bukan berarti gak pernah salah, tapi tahu bagaimana bersikap saat kesalahan terjadi. Loh, saya sudah isi sesuai yang dikasih supplier. Ini sistem bank atau human error sih? Saya paham ini pasti membuat Bapak sangat khawatir. Kemungkinan dana Bapak masuk ke rekening yang salah. Tapi Bapak jangan khawatir karena kami punya prosedur pelacakan dana dan pengembalian. Saya akan bantu untuk lapor ke bank penerima dan meminta pengembalian refund. Saya tunggu prosesnya. Tapi tolong, jangan terbelit-belit. Saya sudah rugi waktu. Terima kasih ya Pak. Ibu Sari, silakan. Terima kasih sudah menunggu ya Bu. Sekarang boleh saya minta KTP dan nomor HP Ibu untuk verifikasi? Ini Mbak, saya udah daftar via teller minggu lalu. Tapi katanya akan aktif dalam waktu 1x24 jam. Ini udah seminggu. Baik Bu, setelah saya cek, ternyata di sistem nama yang terdaftar adalah SARIE, sedangkan nama KTP Ibu adalah SARI. Jadi otomatis sistem kami mengunci demi keamanan akun. Padahal saya udah isi sesuai KTP. Apa nggak dicek pas input? Baik Ibu, saya minta maaf atas kesalahan ini dan Ibu akan saya daftarkan ulang dan akun Ibu akan kembali aktif sore ini. Saya juga akan mengirimkan langsung panduan login ke email Ibu ya. Baik, tapi saran ya Mbak, untuk tim digitalnya tolong dilatih lagi untuk berkomunikasi. Karena saya chat 3 hari dan yang balas itu hanya bot. Teknologi itu memang sangat membantu dalam meningkatkan efisiensi pelayanan, terutama dengan hadirnya chatbot, sistem otomatis, dan platform digital lainnya. Tapi kita tidak bisa lupa bahwa pelanggan adalah manusia yang punya perasaan, harapan, dan kebutuhan akan interaksi yang hangat dan dipahami. Ketika pelanggan hanya dilayani oleh chatbot tanpa adanya sentuhan manusia, seringkali mereka merasa tidak benar-benar didengarkan atau dipahami. Apalagi jika masalah yang mereka alami cukup kompleks atau bersifat emosional. Inilah kenapa menurut kami, empati tetap harus menjadi prioritas utama dalam menjaga kualitas pelayanan atau service quality. Teknologi boleh menjadi alat bantu, tetapi komunikasi manusia yang tulus dan empatik adalah fondasi dari pelayanan yang berkualitas. Dengan mengedepankan empati, pelanggan akan merasa dihargai, didengarkan, dan lebih puas, yang pada akhirnya akan menciptakan loyalitas dan hubungan jangka panjang dengan perusahaan. Jadi, meskipun dunia semakin canggih, nilai-nilai kemanusiaan dalam pelayanan tidak boleh tergantikan. Baik, masukannya sangat kami hargai Bu dan akan kami sampaikan ke bagian terkait untuk perbaikan layanan. Bu Dina, saya bantu eskalasi kasus Pandi ya, sudah saya cek laporannya. Oh iya, baik Bu, terima kasih ya Bu. Terima kasih Bu. Selamat siang Pandi, saya Rina, supervisor layanan. Saat ini saya sudah menghubungi pihak bank penerima dan dana Bapak saat ini sedang diverifikasi dan akan dikembalikan maksimal 1 hari kerja. Terima kasih Bu, tapi terus terang, kalau dijelaskan dari awal mungkin saya tidak sampai emosi seperti ini. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Ini kontak saya jika ingin update langsung. Kami akan pantau terus sampai dananya kembali. Pelayanan berkualitas dan memuaskan kepada pelanggan bermula dari kekuatan internal organisasi yang disebut internal service quality. Ini berarti menjaga dan meningkatkan kualitas kerja serta komunikasi antar staf agar berjalan efektif dan harmonis. Internal service quality mencakup bagaimana karyawan melaksanakan tugas dengan baik, berkoordinasi, dan berkomunikasi secara lancar. Ketika hal ini terjaga, proses pelayanan kepada pelanggan menjadi lebih efisien dan tepat sasaran. Untuk mencapai hal tersebut,
pelatihan dan supervisi rutin sangatlah penting. Pelatihan membantu staf mengembangkan keterampilan dan pengetahuan agar lebih siap dan kompeten dalam melayani pelanggan. Supervisi memberikan arahan dan dukungan sehingga staf dapat bekerja optimal dan percaya diri. Dengan internal service quality yang kuat, staf mampu memberikan pelayanan yang konsisten dan berkualitas. Ini menjadi fondasi utama untuk mempertahankan kepuasan pelanggan dan membangun hubungan jangka panjang yang baik. Terima kasih semuanya. Hari ini kita hadapi komplain yang sangat berat, tapi saya sangat apresiasi cara kalian mengatasi semua. Tadi sempat khawatir Bu, tapi ternyata kalau kita sabar dan kasih penjelasan pelan-pelan, nasabah bisa tenang. Saya juga jadi belajar, saya akan lebih hati-hati dan tanya terlebih dahulu sebelum mengarahkan nasabah. Itu yang penting, di dunia pelayanan, salah satu kunci bukan cepat, tapi tepat dan juga jelas. Ketika seorang supervisor langsung turun tangan menangani masalah pelanggan dan bahkan memberikan kontak pribadinya, itu memberikan kesan bahwa perusahaan benar-benar peduli. Ini bukan hanya soal menyelesaikan masalah secara cepat, tapi juga menunjukkan bahwa pelanggan dianggap penting. Dengan adanya kontak langsung, pelanggan merasa lebih tenang dan aman karena tahu ada orang yang bisa menghubungi jika masalah terjadi lagi. Inilah yang disebut dengan assurance, rasa yakin dan percaya bahwa kita dilayani oleh orang yang profesional dan bisa diandalkan. Bukan hanya itu, pelayanan seperti ini juga terasa lebih personal. Pelanggan tidak merasa sedang dilayani oleh sistem atau robot, tapi oleh manusia yang hadir dan peduli. Inilah nilai dari personalization, di mana perusahaan membangun kedekatan emosional dengan pelanggan, membuat mereka merasa dihargai dan diingat, bukan sekedar nomor antrian.